Halo Sobat Aljabar dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam channel kebanggaan kita, Rifai Aljabar. Yuk kita belajar matematika, belajar bersama Rifai Aljabar, bersama kita pintar. Untuk mendapatkan video update terbaru seputar matematika dari Kak Rifai Aljabar, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan aktifkan notifikasinya. Supaya apa? Supaya kita bisa ikuti terus perkembangan channel ini dan tentunya belajar matematika menjadi menyenangkan. Insya Allah akan terus diposting setiap minggunya. Pantengin terus ya channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita mengenai limit, yaitu teorema limit dan tentunya limit aljabar. Jadi dari sini teorema limit itu ada banyak mengatakan ketika dia dijumlah, dikurang, dikali, dibagi, itu akan masuk sama saja. Salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi, misalkan saya memiliki limit X mendekati A fx, itu sama dengan, anggap saja ini M. Lalu saya memiliki limit X mendekati A juga, tapi di sini fungsinya fungsi Gx itu sama dengan N. Maka ketika kita ingin memiliki nilai dari limit X mendekati A untuk sifat penjumlahan, misalkan fx ditambah gx, seperti ini. Nah, maka ini bisa kita pisah. Jadi artinya maksudnya limit X mendekati A untuk fx, lalu kita lanjutkan limit X mendekati A untuk gx. Ya, seperti ini. Nah, di mana kita sudah dapatkan limit X mendekati A, itu fx itu adalah M. M ditambah, di sini juga sama. Limit X mendekati A untuk Gx adalah N. Kita tinggal tulis N plus N. Begitupun juga pengurangan. Jadi limit X mendekati A untuk pengurangan, fx dikurang Gx sama dengan limit X mendekati A, fx dikurang limit X mendekati A, Gx. Ini sama dengan apa? M kurang N. Nah, ini berlaku juga untuk perkalian, juga pembagian, bisa dipisah. Juga perpangkatan, juga akar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan limit ini ada banyak sifatnya dan tidak ada syarat. Paling syaratnya hanya berlaku untuk bagian tertentu saja. Nah, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Ini diberitahukan gambar, di mana di sini ada gambar grafik F, ini grafik F, lalu di sini ada grafik G, G-nya yang biru ya, F-nya yang merah. Nah, kita gunakan teorema limit ya. Lalu dari sini yang ditanya misalkan jika ada ya maksudnya limit X mendekati min 2, fx ditambah 5gx. Maka ini bisa kita langsung buat dalam bentuk seperti ini. Berarti limit X mendekati min 2 kita pisahkan terlebih dahulu apa fx ditambah limit X mendekati min 2 Gx. Ada 5-nya kita tulis 5. Nah, selanjutnya nanti kita tulis limit X mendekati min 2 fx. Sifat salah satu sifat yang kita ketahui tentang limit ketika ada angka seperti ini 5 misalnya, 5-nya nanti keluar. Jadi kalau saya punya limit X mendekati A, K dikali fx misalkan, nanti K-nya keluar. Jadi hasilnya apa? K dikali limit X mendekati A, fx. Begitupun ini ya, berarti 5-nya dikeluarkan. Menjadi apa? 5 kali limit X mendekati min 2, Gx.
Lalu berikutnya kita masukkan. Di sini kan X mendekati min 2 fx. Kita lihat ya min 2. Min 2 itu berarti di mana? Min 2. Di sini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka di sini min 1, min 2. Oh, min 2 letaknya di sini. Nah, jadi seperti kita ketahui definisi dari limit X mendekati min 2, masih ingat kemarin? Harus kita cari dulu limit yang kiri dan limit yang kanan. Berarti bisa kita tuliskan limit kirinya untuk X mendekati min 2 untuk fx berapa hasilnya? Ada yang tahu mungkin? Dari arah kiri ya, berarti dari sini ya. 1, Pak. 1, betul, di sini 1. Dia mendekati 1. Berarti untuk limit X mendekati min 2 plus dari arah kanan. Berarti yang kita lihat yang di sebelah sini, ini mendekati berapa? Sama ya, 1 juga. Berarti dengan demikian, kesimpulannya limit X mendekati 2 fx itu sama dengan 1. Berarti di sini 1 ditambah 5 dikali limit X mendekati min 2 Gx. Sekarang kita lihat Gx-nya. Nah, Gx-nya ada di sini ya. Nah, baik dari arah kiri dan dari arah kanan, ternyata ketemunya mendekati sama berapa untuk limit X mendekati 2 min Gx dari arah kiri dulu. Apakah sama min 1 dari sini ke sini? Iya, Pak. Dari sini ke sini adalah sini ya, berarti ya. Di bawah sini harusnya min 1. Satu. Nah, makanya di sini min 1 kita masukkan. Untuk limit X mendekati min 12 Gx, apakah sama min 1? Kita perhatikan Satu. Sama, Pak. 1. Jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati min 2 aja, gitu ya. Berarti Gx sama dengan 1. Kita masukkan di sini. Berarti 1 ditambah 5 kali 1 adalah 1 dikurang 5. Yaitu berapa? Min 4. Nah, jadi kalau disajikan grafik seperti ini ya. Untuk yang A, jawabannya ini. Untuk yang B bagaimana? Sama ya, ini berarti sifatnya bisa kita pisah. Berarti ini dengan yang B, limit X mendekati 1, fx dikali limit X mendekati 1, gx. X mendekati 1, gx. Kita lihat fungsi f ini yang merah. Di mana di sini katanya X mendekati 1, ini satunya di sini ya. Maka titik yang ada di sini. Artinya berarti ini ke arah dari arah kiri ke kanan. Berapa hasilnya? 2. 2, oke. Jadi bisa kita tulis limit X mendekati 1 untuk fx 1. Nah, berarti untuk yang di kanannya 1 alias di kanan, X mendekati 1 plus fx dari sini sama ya? Sama, Pak. 2 juga. 2 juga. Jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati 1 untuk fx adalah 2. Di 2 dikali limit X mendekati 1 untuk Gx. Nah, di sini kita perhatikan. Untuk limit X mendekati 1, Gx-nya berapa? Nah, berarti kita lihat dari arah kiri. Berarti yang sebelah sini. Si min 2, Pak. Min 2. Tuh. Berarti di sininya min 2. Kita tulis ya. Terus berikutnya untuk limit X mendekati 1 plus Gx, ini sama dengan berapa? Min 1. Min 1. Nah, jadi kesimpulannya untuk limit X mendekati 1 Gx adalah? Nggak ada. Tidak ada limitnya. Ya, tidak. Tidak ada, Pak. Ya, tidak.
Nah, jadi di sini ya karena dia tidak ada, 2 kali tidak ada ya berarti tidak bisa kita cari alias ini tidak ada. Kan jika ada, kalau tidak ada ya cukup selesai. Seperti itu ya yang B. Nah, berarti nanti dengan cara yang sama untuk yang C juga seperti itu sama. Ya, berarti bagaimana? Tinggal kita bagi. Berarti untuk ini berarti kan kita cari dulu limit X mendekati 2, fx dibagi limit X mendekati 2, gx. Berapa ini? Untuk limit X mendekati 2 fx? 2, kurang lebih di sini ya. Nah, di mana fx yang merah? Yang merah kita lihat di sini. Ya, ini menggunakan perkiraan aja ya. Kira-kira ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara 1 dengan 2 berarti berapa? 1,5. 1,5. Sama ya dari kiri dan dari arah kanan. Oleh Sama. karena itu kita ya berarti sama aja 1, dibagi untuk yang sekarang gx yang mendekati 2 dari arah kiri kita lihat yang ada di sini. Ya. Berapa hasilnya? 0. Oh ya, Pak. Ya. Begitupun dari arah Pak. kanan. No. Berarti dari arah kanan juga sama ya. 0 juga ya. Ya, 0. Berarti kesimpulannya limit X mendekati 2 GX adalah. Nah, 1,5 dibagi 0 berapa? Definite, Pak. Ya, Tidak artinya diisi. tidak terdefinisi. Tidak dapat bicara. Jadi tidak ada. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 1 ini? Kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan di SS terlebih dahulu. Kita nanti lanjut ke soal nomor 2. Ya, nomor 2. Yang diketahui adalah limit X mendekati A fx sama dengan 2. Limit X mendekati A gx sama dengan 4. Limit X mendekati A hx sama dengan 0. Find the limits, berarti kita tentukan limitnya untuk X mendekati A, fx ditambah 2gx. Nah, berdasarkan sifat-sifat tadi, maka untuk yang A bisa kita tuliskan seperti ini ya berarti ya. Akan sama dengan limit X mendekati A, fx ditambah, sekalian aja 2-nya dikeluarkan ya. Jadi 2 dikali limit X mendekati A juga gx. Tinggal kita masukkan. Di sini sudah ada ya. Hasil dari limit X mendekati A fx adalah 2. Bedanya kalau yang tadi dari grafik, kalau ini diketahui. Lalu ditambah 2 kali yang bagian ini sudah juga diketahui. Berapa? Min 4. Di 2 kali 4. Berapa hasilnya? 2 dikurang 2 kali 4, 8. Berarti sini min. Oke, itu yang A. Untuk yang B, berarti bagaimana? Ini juga sama. Bisa kita pisahkan. Ya, tetap ditulis seperti ini ya. Limit X mendekati A, karena di sini ada HX dikurang 3GX tambah 1, maka kita harus tulis seperti ini. HX dikurang 3 dikali limit X mendekati A GX, lalu yang terakhir ditambah limit X mendekati A1. Oke, sekarang saya tanya, berarti berapa hasilnya untuk yang ini, yang limit X mendekati AHX? Diketahui dari soal 0. Ya, betul. 0 dikurang 0. dikali ya. Sekarang ini limit X mendekati A GX. Min 4. Min 4. Min 12. Oke. Sih? Jadi Ya, itu 12. nanti hasilnya 12. Terus yang bagian sini berapa? 1. 1. Kenapa enggak A? Karena kan dia angkanya sendiri. Berarti kalau angkanya sendiri hasilnya sama. Iya, karena di sini tidak ada variabel, hanya mengandung angka saja. Oleh karena itu sini 1. Berarti 0 tambah 12 tambah 1, yaitu berarti 13. Oke, itu yang B. Kita lanjutkan yang C.
Nah, ini limit X mendekati A, fx, y, x, y. Sudah, ini kan tinggal perkalian, kita langsung kalikan saja ya. Ya, tapi nanti dalam penulisan lebih baik kita tulis begini. Fx dikali Gx. Gx berarti ini sama dengan fx-nya 2 dikali 4. Jadi 2 kali 4, 8. Seperti itu ya. Oke. Yang D, mungkin bisa juga nanti kita buat dalam bentuk kuadratnya masuk ke dalam. Jadi maksudnya bagaimana? Yang D ini adalah limit X mendekati A, Gx. Nah, kita buat ini dalam kurung kuadrat. Jadi penulisannya adalah Gx di sini min 4. Jadi min 4 dikuadratkan. Berapa hasilnya? 16. Terus yang E juga sama, tinggal kita masukkan saja. Jadi ini akan sama dengan limit X mendekati A, 6 ditambah fx. Akar pangkat 3, ya. Nah, seperti ini. Untuk menghemat waktu, ini saya langsungkan saja. Berarti hasilnya berapa? Akar pangkat 3 dari 6 ditambah 2. sama dengan akar pangkat 3 dari 8. 8. Bisa berapa? 2. Ya. 2. Oke, seperti itu ya. Untuk yang F, langsung saja. Berarti berapa hasilnya? Jadi nanti 2 dibagi limit X mendekati A, Gx. Jadi 2 per min 4, min setengah. Betul. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nomor 3 ya. Oke. Untuk yang nomor 3, sekarang kita lihat limit X mendekati 2, X dikali X min 1 dikali X tambah 1. Masih ingat kemarin ketentuannya kalau menggunakan limit fungsi aljabar ya, secara umum. Jadi yang pertama tetap harus dicek terlebih dahulu apakah dia 0 per 0 atau bukan. Ini khusus untuk yang X mendekati angka. Nanti kalau X mendekati tak terhingga, itu beda lagi konteksnya. Nah, jadi ini nanti dicek dulu apakah dia bukan 0. Kalau bukan 0 per 0 berarti ya tinggal nilainya itu sendiri, cukup disubstitusikan. Prosesnya tetap sama. Terus yang kedua adalah kalau dia bentuk tak tentu. Salah satu bentuk tak tentu sebenarnya 0 per 0 ya. Nah, tapi nanti ada versi lainnya sebenarnya. Selain bentuk 0 per 0. Ini salah satu bentuk tak tentu. Maka nanti bisa dilihat yang bentuknya dia dalam bentuk akar. Ini bukan akar. Atau akar. Jika bukan akar, nah yang pertama ini bisa kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Jika dia bentuknya akar, bisa kita dikalikan sekawan. Ini konsepnya ya, dikalikan. Ketika kita sudah tahu tentang turunan, kita bisa menggunakan tentang turunan. Karena dalam hal ini kita belum belajar turunan, ya sementara kita pending dulu untuk yang di turunan. Kita menggunakan pemfaktoran dan dikalikan sekawan. Begitupun akar juga ya, bisa juga menggunakan tuh. Untuk soal nomor 3, 3A. Di sini kan diperlihatkan X mendekati 2. Tinggal kita masukkan. 2 dikali 2 kurang 1 jadi 1. 2 tambah 1 jadi 3. Jadi hasilnya. Nah, karena dia bentuknya bukan 0 per 0, maka selesai sampai sini saja. Oke. Nah, berikutnya yang ini. X mendekati 3. Apakah dia 0 per 0? Kita masukkan. Berarti 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3 per 3 tambah 1, 4. 9 kurang 6, 3 per 4. Oh, ternyata dia juga bukan 0 per 0. Ya udah selesai sampai sini. Untuk yang C,
X mendekati 1 plus, ada plusnya di sini. X pangkat 4 kurang 1 dibagi X min 1. Nah, kita bisa ketahui ya, untuk X pangkat 4 kurang 1 dibagi X min 1, sebenarnya kalau dia pas di 1, itu hasilnya nanti 0 per 0. Ya, karena di sini dari arah 1 plus itu artinya bagaimana? Ingat, X lebih dari 1 ya, yang mendekati 1. Contohnya berapa? Misalkan 1,01. Kalau kita masukkan di sini jadi berapa? 1,01 dipangkat 4 dikurang 1 dibagi 1,01 dibagi X min 1. Nah, ini tentunya berarti sebenarnya bisa kita gunakan cara pemfaktoran atau bisa juga dengan menggunakan turunan jika sudah belajar turunan. Jadi yang C di sini eh, limit X mendekati 1 plus X pangkat 4 kurang 1, masih ingat bentuk ini, A kuadrat min B kuadrat, kita faktorkan menjadi apa? A plus B dikali A min B. Berarti X pangkat 4 min 1 itu juga sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk gini ya, X kuadrat dikuadratkan juga dikurang 1 dikuadratkan. Nah, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Oleh karena itu nanti kita buat dalam bentuk X kuadrat tambah 1, terus yang satu lagi X kuadrat kurang 1. Nah, kita masukkan sini. Jadi X kuadrat tambah 1 dikali X min 1 per, ini X kuadrat ya, per berapa? X min 1 sama dengan berapa? Limit X mendekati 1 plus. Nah, kita perhatikan di sini X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat 1. X kuadratnya min 1 itu bisa kita faktorkan lagi dengan cara ini. Oleh karena itu akan menjadi apa? X tambah 1, X min 1 ya. Berarti ini akan menjadi X kuadrat tambah 1 dikali X kuadrat min 1-nya kita ubah dengan ini. Akan menjadi X plus 1 dikali X plus 1 dibagi dengan apa? X min 1-nya. Nah, ini tinggal kita coret X plus 1. Hasilnya bagaimana? Ya, berarti tinggal X kuadrat tambah 1 dikali X tambah 1. Nah, tinggal kita masukkan angka 1 plusnya. 1 plus ini dikuadratkan. Asumsinya adalah yang mendekati 1. 1,0001 itu kan termasuk ya. Berarti ini berarti berupa pendekatan saja. Artinya berarti 1 kuadrat ditambah 1 dikali 1 tambah 1. Seperti ini. Jadi berapa hasilnya? 2 kali 2. Jadi sampai 4. Nah, mendekati 4. Ini untuk limit kanan, dari arah kanan. Oke, untuk yang C ada pertanyaan? Tidak? Ya. Karena Hmm? jadi karena dia limit X mendekati 1 plus, walaupun dia 1 plus pakai 1 tetap nggak apa-apa ya Pak, karena dia udah bisa nggak 0 per 0. Ya, Karena udah betul. Mendekati 4, tapi di sini mungkin 4-nya dari arah kanan. Bisa dibilang 4 plus berapa gitu. Tapi seperti ini aja sudah cukup. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang D sekarang. Untuk yang D berarti ini tinggal difaktorkan. Kita sebenarnya cek juga sama. Ini min 1 dikuadratkan 1, terus 6 kali min 1 jadi min 6 tambah per, yang ini juga sama, 1 kurang 3 kurang 4. Berarti ini min 1 dikuadratkan 1, min 3 dikali min 1 plus 3 ya. Oke, berarti ini 1 tambah 5, 6 kurang 4. Berarti ini 4 kurang 4. Oh, ternyata 0 per 0. Nah, oleh karena itu ketika kita menemukan 0 per 0 seperti hal ini yang B, maka kita bisa gunakan ini. Berarti yang bukan akar ya, tidak ada akarnya sama sekali. Jadi limit X mendekati 1 X kuadrat tambah X tambah 5 per X kuadrat min 3X min 4. Nah, seperti sama dengan berapa? Berarti kita faktorkan limit mendekati 1
Ini kita faktorkan seperti ini, X kuadrat, X kali X ya. 5 itu berarti berapa? Plus 1 kali plus 5. Kalau kita tambah jadi 6. Per yang bawah berarti X, X, belakangnya min 4. Min 4 itu adalah 4 tambah 1 ya. Kalau kita tambah jadinya 3 sesuai sama. Jadi bisa dikatakan ini X4, X plus 1. Oke, nah biasanya ada yang sama. Inilah yang menyebabkan 0. Kalau kalian lihat 1 tambah 1, 0. Ini 1 tambah 1, 0. Jadi biasanya kalau triknya, kalau kita difaktorkan, di sini X mendekati min 1, maka min 1-nya pindah ke sini jadi X tambah 1. Kurang dari 0. Pasti ada ini di antara ini yang menyebabkan dia 0 per 0. Inilah yang membuat dia 0 per 0. Jadi yang membuat 0 itu harus kita musnahkan, harus kita coret, harus kita ini. Nah, itu prinsipnya gitu untuk limit ya. Tapi kalau dia tidak menyebabkan 0 per 0, ya tidak perlu kita coret juga. Oke, itu akan berlaku di limit trigonometri. Kita tinggal masukkan, ini min 1 tambah 5 berarti 4 per min 1 min 4 berarti min 5. Nah, hasilnya ya udah seperti 4 per 5. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ya, untuk yang E sama, mungkin kalian bisa untuk latihan. Oke, nomor 6. Kita perhatikan. Di sini, apakah dia 0 per 0? Ya, tetap kita cek. Walaupun mungkin kemungkinan besar 0 per 0. 9 kurang 3 kuadrat, berarti 0. Karena 9 kurang 9. Yang ini, 2 akar dari X kuadrat, 3 kuadrat, 9. 9 tambah 3, 12. Berarti 2 akar 12 dikurang 4 akar 3. Nah, lalu di sini 0 dibagi akar 12 adalah 4 kali 3. Ya. 4 kali 3 berarti sama aja dengan 2 kali 2 akar 3 dikurang 4 akar 3. 4 akar 3 ya, 4 akar 3 dikurang 4 akar 3 berarti 0 per 0. Oh, ternyata dia hasilnya 0 per 0. Berarti dengan demikian untuk yang nomor 6 bisa kita buat. Masih ingat tadi bentuk kalau bentuk akar harus dikali dengan sekawan. Kalau biasanya ya. Jadi 2 akar dari X kuadrat tambah 3 dikurang 4 akar. Oke. Sekawan dari akar yang bawah, tapi kita kalikan dengan, kalau di sini negatif, berarti nanti jadinya positif. 2 akar X kuadrat tambah 3 plus berapa? 4 akar 3. Yang di atas juga sama. Berarti 2 akar X kuadrat tambah 3 plus 4 akar 3. Oke. Nah, berarti ini akan menjadi apa? Limit X mendekati 3. Lalu kita perhatikan yang ada di sini. Untuk yang bawah dulu ya, karena ini bentuk sekawan ya, berarti ini kali ini aja. Berarti 2 kali 2 akan 4. Dalam kurung, akar X kuadrat tambah 3 dikali X kuadrat tambah 3. Seperti halnya akar 4 dikali akar 4 dikali akar 4. Ya, jelas 4. Kan akar 11 sampai 4. Jadi akarnya hilang. Berarti ini akarnya juga hilang, tinggal apa? X kuadrat tambah 3 saja. Dikurang, nah ini tinggal ini kita lihat 4 akar 3 dikali 4 akar 3. Jadi ini kali ini 4 kali 4, 16. 16 dikali akar 3 kali akar 3, 3. 16 kali 3. Untuk yang di atas, tetap kita tulis ulang saja. Jadi seperti ini, 9 min X kuadrat dikali 2 akar X kuadrat tambah 3 ditambah 4 akar 3. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada limit X mendekati 3. Yang bawah dulu ya. Ini kita kalikan. Ini kita kalikan jadi berapa? 4X kuadrat ditambah berapa? 4 kali 3, 12 dikurang 16 kali 3, 48. Nah, untuk yang bagian ini tetap sama. Jadi
Berarti limit X mendekati 3, yang bagian bawah adalah 4X kuadrat. 12 kurang 48 berapa? 11, 36, plus 30. Jadi ini tetap sama. 9X kuadrat, 2 akar X kuadrat tambah 3, tambah 4 akar 3. Ini juga sama ya, 9X kuadrat dikali 2 akar dari X kuadrat tambah 3, ditambah 4 akar 3. Nah, kita lihat adakah yang bisa kita coret yang menyebabkan hal pertama tadi. Nah, ini kita lihat di sini ada angka 4, ada angka 36. Kita keluarkan untuk yang bagian min 4-nya. Kenapa harus min 4? Tujuannya supaya sama dengan yang di atas. Jadi kalau saya min 4 dalam kurung seperti ini, min 4 dikali berapa supaya jadi min 36? Oh, jadi 9. Terus min 4 dikali berapa supaya jadi 4X kuadrat? Berarti di sini min X kuadrat ya, dikali baik. Nah, yang di atas kan tetap 9 kuadrat dikali sama 2 akar X kuadrat tambah 3 ditambah 4 akar 3. Oke, sehingga ini kita lihat sebilangnya X kuadratnya habis coret ya. Tinggal apa nih berarti? Tinggal ininya aja. Kita masukin X mendekati 3. Jadi coret dulu ya. Nah, kita masukkan X-nya 3, di sini berarti 2 akar dari 3 kuadrat tambah 3, berarti 9 tambah 3, tambah 4 akar 3 per, per berapa? Per min 4. Sama dengan, berarti ini 2 akar 12 ya. Akar 12 kita tahu kan tadi adalah 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Dibagi dengan berapa? 4. Sehingga ini menjadi 4 akar 3 ditambah 4 akar 3. Jadi langsung saja ya, jadi 8 akar 3 gitu. 8 akar 3 per min 4. Berapa sih? Min 2 akar 3. Nah, seperti itu. Oke. Untuk soal nomor 6, apakah ada pertanyaan? Kira-kira mudah-mudahan jelas ya. Ya, kalau tidak, kita lanjutkan berikutnya. Oke, jadi cara keduanya untuk yang nomor 6 bisa kita lakukan seperti ini. Limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat, ini kan soalnya per 2 akar X kuadrat tambah 3 dikurang 4 akar 3 ya. Nah, ini perhatikan caranya, cara cepatnya ya. Kita anggap aja trik verbal lah, cepat ya. Oke, nah ini caranya adalah ini yang akarnya kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, ini kuadratkan. Nanti jadi apa kira-kira? Oke, nanti jadinya akan seperti ini. X mendekati 3, ini bawahnya adalah, ini kan 2 dikuadratkan jadi 4. 4 bisa kita kalikan di sini. Jadi hasilnya apa? 4X kuadrat ditambah 4 kali 3 gitu. Jadi 12. Seperti itu dikurang, ini kan 4 dikuadratin 16. 16 kali 3 berarti berapa? 48. Nah, untuk yang di atas 9X kuadrat, untuk yang khusus cara ini, yang verbal ini, bisa kita lihat di sini adalah ini sama ini pasti sama hasil. Ya nggak? Kalau kita masukin X 3, 3 kuadrat, 9 ini ya, sudah terbukti ini ya, ini sama, 4 akar 3, 4 akar 3. Nah,
kan kemungkinan besar kita pilih salah satu saja yang sudah jelas, yang sudah sederhana. Nah, saya pilih yang bagian ini 4 akar 3. Saya taruh di sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau akarnya di bawah, berarti dia ditaruh di atas. Kalau akarnya di atas, kita taruh di bawah. Nah, ini berarti kita tulis 4 akar 3-nya saya taruh atas. Selanjutnya kita kali dengan 2. Kita kali dengan 2. Oke, kenapa dikali 2? Sebenarnya adalah prosesnya 4 akar 3 nanti ditambah 4 akar 3 seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat 12 kurang 48 berapa? Min 36 ya. Min 36. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti bisa dikatakan 4x kuadrat min 36. Lalu nanti eh, kita mungkin bisa keluarkan min 4. Jadi x kuadrat, karena tadi min 36, jadi ini ya, jadi min 4 kali 9 dikurang x kuadrat. Ininya sama, 9x kuadrat. Dikali dengan ini, 4 kali 2 jadi 8 akar 3. Nah, tinggal kita coret ini 9 min x kuadratnya, coret-coret, gitu kan. Nah, ini 8, sini 4, ini coret ini 2. Jadi hasilnya berapa? 2 apa? Nah, bagaimana? Apakah sama dengan cara satu yang sama? Ya. Oke. Kira-kira untuk yang ini ada pertanyaan? Cara kedua? Pak, saya masih bingung dengan cara kedua. Ya. Oke, bagian mana yang bingungnya? Mungkin. Yang itu Pak, yang 4 akar 3 dibalik ke atas ke bawah yang itu dari situ sih Pak. Oh ya, ini karena penyebabnya kita sudah kuadratin ini. Nah, ibaratnya begini proses. Kita kali sila, kali apa namanya, ini sekawan, dikali sekawan. Nah, yang proses yang 4 akar 3 kali 2 itu sebenarnya dari sini. Kalau dilihat dari cara satu. Dilihat dari sini. Tapi lebih sederhana saja. Nah, nanti ujung-ujungnya jadi ini kan, 8 akar 3. Ya enggak? Karena yang satu ditambah. Kalau ini kan dikurang. Dikurang itu pasti 0. Jadi hanya salah satu saja. Jadi untuk yang pertama kita kuadratin bentuknya seperti ini. Untuk yang kedua, nanti yang di atasnya ini kita pilih salah satu antara ini atau ini. Yang mudah saja, misalnya 4 akar 3, terus kita kalikan. Ini hanya alternatif ya. Kalau memang di takutnya kepleset, ya silakan di cara satu saja. Oke, sudah? Ya, Pak izin tanya, kalau yang 4 akar 3 dikali 2 itu berarti selalu dikali 2 ya? selalu dikali 2. Kenapa? Karena sebenarnya ditambah, artinya itu 4 akar 3 ditambah 4 akar 3. Ini kan ditambah ya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah. Hmm. Jadi Berarti nomor itu tetap 3 sama min 1 gitu, Pak. 3 sama min 1. Ya, jadi artinya begini ya, kalau ada limit X mendekati AF, X sama dengan 3, kan variabelnya sini X. Kalau kita ganti X-nya menjadi U mendekati A, ini otomatis jadi FU, fungsi U juga. Jadi 3. Jadi kalau nanti variabelnya saya ganti T mendekati A, F, T, nah ini juga sama. Jadi artinya sama dengan 3 juga. Yang pasti yang harus dilihat variabel ini. Artinya sama. Cuman beda hurufnya saja variabel. Seperti ini ya, berarti X, T mendekati A ya. Sama aja sebenarnya X mendekati A. Dan di sini bukan U tapi X mendekati A. Oke,
Misalkan ini kan apa ya, yang bagian ini ya, ini kan U mendekati A, berarti F2-nya berapa? Ya, udah tinggal kita masukin ini. Ya, dilihatnya Fx, karena X-nya digabungin. Berarti 3 ditambah 3 dikali GU-nya berapa sih? GU-nya adalah ini berarti ya, sama kayak -1 dipangkatin 3. Berarti 3 kurang 3, 0. 3. Oke, ya seperti itu ya. Sisanya mungkin sama lah, nanti buat latihan. Bapak mau nanya lagi. Ya, Buat silakan. nomor 29 itu kan pakai mutlak ya, Pak? Betul, Berarti itu mutlak. berarti itu berlakuin yang sifat mutlaknya dulu baru dimasukin atau gimana, Pak? Iya, dimutlakan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau ini limitnya nanti bisa masuk ke dalam. Jadi kalau mau kita tulis ini fungsi, ini masih ingat nggak fungsi apa ya? Limit T mendekati A, ini berarti Ft, ini masuk ke mutlak. Gitu ya. Terus ditambah 3, 3-nya dikeluarin aja nggak apa-apa. Mutlak limit T mendekati A. Nah, seperti ini. Oke, jadi tinggal masukin deh ya, mutlak. Ini kan mutlaknya sudah ada ya. Limit FT-nya udah ada nih 3, berarti mutlak 3 ditambah 3 kali mutlak 1. Jadi berapa sih? 3, ini kan mutlak min 1, 1 ya, 3 tambah 3. Nah, seperti ini. Jadi 6. Oke? Oke, kita lanjutkan ke teorema Apit. Jadi untuk teorema Apit, misal fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan ax untuk x di sekitar t, dan limit x mendekati c fx sama dengan L, serta limit x mendekati hx sama dengan L, maka ya bisa kita lihat di sini limit si gx-nya sama dengan L juga. Jadi maksudnya bagaimana sih? Gini ya, ceritanya. Ini ada fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama. Ya, kita asumsikan, misalkan efeknya di sini anggap aja 2, gitu ya. Nah, di sininya 2. Sekarang, GX-nya juga kemungkinan berapa? Pertanyaannya gitu kan, kemungkinan berapa? Jadi hasil limitnya ini, nanti hasil limitnya masing-masing, limit efek dicari 2, limit HX dicarinya 2. Logikanya, karena GX di antara FX dan HX, maka limit ini hasilnya berapa? Di antara 2, dua, Pak. dua juga. Nah, ini yang dimaksud dengan teorema Apit. Apit itu di antara kiri dan kanan, antara ini sama ini. Ya. Nah, kita cari berarti yang bagian kirinya bagaimana, bagian kanannya bagaimana dengan prinsip yang sebelumnya. Nah, kita lihat contoh ini ya. Contoh, hitung limit x mendekati 1, x min 1 kuadrat, sin 1 per x min 1. Oke, untuk mencari teorema tentunya kita harus tahu dulu ininya. Jadi kita berbicara yang ini x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1, kita harus cari tahu dulu kira-kira dari fungsi ini yang bisa kita cari apitnya itu di mana dia, di sekitar mana. Oh, x min 1 kuadrat kita ketahui ternyata kemungkinan besar dia tidak memiliki di antara kiri dan kanan, tidak. Tapi yang kita ketahui hanya sin. Kenapa? Hanya sin. Coba, kalian ingat misalkan sin X, paling kecil berapa, paling besar berapa? 0 sampai 1. Kurang tepat kalau 0. Karena minimumnya ada di sin 270 itu enggak? Berapa sih? Min
1 paling kecil ya. Nah, paling besar maksimum ada di mana? Di sin 90, yaitu berapa? 1. Berarti paling besar ada di 1, paling kecil min 1. Logikanya nilai sin, bagi yang masih ingat ya, itu pasti di antara min 1 sampai 1. Ini kalau kita berbicara sin F, ya. Nah, ini perlu diingat. Cos juga sama nggak sih? Di antara min 1 sampai 1? Sama Sama, ya? Pak. Sama. Sama, Pak. Kalau tan bagaimana? Kalau tan tidak terhingga ya, karena tan 9 itu tak terhingga. Nah, oleh karena itu nilai ini akan kita cari sini berarti. Nilai sinnya itu berada di antara min 1 sampai 1. Nah, artinya berarti bisa dikatakan ini kan sebagai GX ya, sebagai GX. Di mana sebenarnya untuk yang ini kita kan punya sifat limit yang tadi. Apa sifatnya? Kita bisa pisahkan ya. Limit X mendekati 1, X min 1 kuadrat, dikali dengan limit X mendekati 1 berapa? Sin 1 per X min 1. Ini kan? Nah, ini bisa kita cari X min 1 kuadratnya berapa? 1 dikurang 1 kuadrat. Ya, berarti anggap aja 0, berarti 0 kuadrat 0 gitu ya. Nah, nilai sin ini bagaimana? Ya kan? Nilai sin ini bagaimana? Oke, karena di antara min 1 sampai 1, maka bisa kita cari, nah, nanti bentuknya seperti ini. Tinggal kita kalikan saja dari sini, masing-masing dengan X min 1 kuadrat. Jadi, untuk yang ada di sini, min 1 kita kalikan dengan X min 1 kuadrat. Berarti menjadi apa nih kalau dikalikan? Min dalam kurung X min 1 kuadrat kurang dari sama. Dan ini juga kita kalikan X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat juga. Terus dikali dengan sin 1 per X min 1. Terus kurang dari sama dengan dalam kurung X min 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu kita cari limit masing-masing. Anggap aja ini fx-nya, ini gx, ini hx-nya. Seperti ini. Nah, kita cari limitnya. Berapa sih limit untuk x mendekati 1 ini? Untuk dalam kurung x min 1 kuadrat. Yang ini juga sama, limit x mendekati 1, 1 x min 1 kuadrat. Kita cari berapa nih? Oh, ternyata ini hasilnya kita masukkan 1 kurang 1, 0, 0 kuadrat, dikali min jadi 0. Ya enggak? Ini juga sama ya, berarti 1 dikurang 1 kuadrat, 0. Nah, karena ini tadi di antara yang bagian ini fx dan bagian gx, oleh karena itu, maka bisa kita cari dengan apa berarti? Ya otomatis untuk limit ini hasilnya berapa? Logika 0 juga, Pak. 0 juga. Di limit X mendekati 1 untuk min, untuk X min 1 kuadrat dikali sin 1 per X min 1 adalah 0. Kesimpulan. Jadi kalau kita tulis begini ya, limit X mendekati 1 itu kan kurang dari 1. X min 1 kuadrat dikali sin 1 per X min 1 juga sama. Oke? Seperti itu. Nah, bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu mengenai teorema Apit di limit pada waktu SMA, sudah belum di teorema Apit ini? Atau baru Belum. tahu? Belum ya? Belum, Pak. Ya. Jadi ini membuka wawasan kalian, ternyata tidak hanya itu, kita gunakan
teorema Apit untuk mengerjakan. Oke, silakan DSS. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, nanti dicoba untuk ini soal, saya kasih soal yang baru. Limit X mendekati 3, ya. Limit X mendekati 3, di sini apa jadinya? Misalkan saya punya X min X plus 3 gitu ya. Kita kali dengan cos apa? 1/X plus 3. Nah, di sininya mungkin min 3 ya. Seperti itu, kira-kira ada pertanyaan? Sebentar ya. Itu udah ngerti, Pak. Kalau misalnya yang tan itu berarti min tat per hingga kurang dari sama dengan tan, kurang dari sama dengan 1 ya, Pak? Kalau tan, dia tidak ada batas. Jadi kita tidak bisa. Jadi yang bisa hanya sin sama cos ya, Pak? Untuk trigonometri, betul. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.